Sesi kali ini saya melanjutkan sharing ya tentang warisan ya, warisan khususnya properti ya. Jadi kalau di pembahasan sebelumnya itu saya sudah bahas bagaimana sih supaya harta warisan almarhum ya, orang yang meninggal dunia itu segera harus dibagi ya secepatnya, tidak boleh ditunda-tunda ya, tidak boleh ditunda-tunda. Karena kalau warisan terutama properti itu ditunda-tunda itu akan berakibat bermasalah di kemudian hari, biasanya bermasalah ya. Nah, sekarang saya kasih case atau contoh, misalkan kalau ada banyak properti gitu ya, ada saudaranya 3 orang ya, saudara 3 orang, kemudian ada 5 properti atau 6 properti di tempat yang berbeda, yang harganya berbeda. Nah, itu bagaimana cara membaginya, kan begitu. Karena biasanya ada saja, misalkan satu saudaranya, saya pingin properti yang sebelah situ, gitu ya. Terus yang saudaranya nggak mau, saya nggak mau, nggak boleh situ, saya juga kepingin situ, jadi rebutan. Atau ada yang bilang saya pingin properti sebelah situ, yang lain juga pingin di situ, di sebelahnya. Nah, itu juga seringkali terjadi masalah. Apalagi kalau propertinya itu misalkan cuma satu, saudara ada 5, ada 6, ada 7 ya. Ada misalkan rumah seluas 300 meter, lebarnya cuma 6, memanjang gitu kan. Kemudian saudara ada 5 orang. Nah, itu bagaimana membaginya? Tentu ini perlu kesepakatan ya, perlu kesepakatan di antara para ahli waris yang ada. Nah, kalau misalkan case-nya itu ya ada 300 meter, kemudian ahli warisnya 5 misalkan ya, kita ambil case itu saja, case yang pertama ya. Pilihan pertamanya bisa saja rumah itu dibagi menjadi 5 ya, dibagi menjadi 5, bisa saja ya. Tetapi nanti siapa yang dapat bagian di depan, di belakang, di tengah dan sebagainya, menurut saya itu perlu disepakati. Kalau tidak sepakat, maka ya dia lakukan pengundian gitu loh ya. Misalkan begitu. Jadi kalau misalkan ada 5 lebarnya 7, bisa aja dikasih jalan 1 meter atau 2 meter gitu kan. Nah, dibagi-bagi, jadi masih ada jalan. Nah, tentu saja rumah atau properti yang di paling depan di jalan raya itu kan harganya lebih mahal. Jadi cara ngitungnya disepakatin dulu rumah atau tanah yang bagian depan tuh harganya per meter berapa, kemudian yang di tengah berapa, belakang berapa, dan yang paling terakhir berapa. Nah, baru setelah itu dikalikan dengan luasnya masing-masing. Ya. Nah, kalau sudah ketemu luasnya masing-masing dan harganya, tinggal dibagi saja sesuai jatah masing-masing. Kalau di Islam itu kan 2 dibanding 1. Kalau yang namanya anak laki, dia mendapatkan 2 bagian. Kalau kalau anak perempuan berarti 1 bagian. Kalau ibunya masih ada, itu juga ada bagiannya. Kalau nggak salah itu 1/8 ya, dari total harta yang ditinggalkan oleh sang suami atau almarhum. Gitu loh. Jadi itu, pertama sepakatin dulu rumah ini mau dijual atau mau dibagi rame-rame. Ya, kalau dijual itu gampang. Tinggal sepakat tentuin harganya berapa, kemudian dibagi sesuai kesepakatan ahli waris, si A dapat berapa, si B dapat berapa. Nah, tetapi kalau di antara ahli waris itu masih ada yang pengen meninggalin di tempat itu, di rumah itu, yaitu tadi caranya. Bisa aja rumahnya itu dibagi-bagi, dikapling-kapling, dibikin akses jalan kalau memang tidak memungkinkan baginya itu menjadi 5 kapling gitu ya, kasih jalan sedapatnya. Nah, baru dibagi dan dikalikan harganya berapa ya, kesepakatannya berapa. Tentu saja sekali lagi harga tanah yang di depan itu harus lebih mahal dan tanah di belakang harus lebih murah karena kan beda ya, beda lokasi. Nah, itu semacam UTM. Nah, kalau case-nya misalkan ada
beberapa pilihan juga. Ada 5 saudara misalkan, terus ada tanahnya, ada banyak, ada 10 tempat. Nah, tentu saja pilihannya seperti tadi, mau dijual semua, kemudian dibagi sesuai bagian masing-masing ahli waris, atau ada yang memiliki properti itu. Jadi misalkan biarlah daripada dijual properti di daerah ini untuk si A, properti di daerah ini untuk si B, dan seterusnya. Nah, tentu saja menentukan siapa yang berhak mendapatkan di daerah A, di daerah B, C, dan D itu harus kesepakatan. Tapi kalau nggak bisa kesepakatan, ya harus dilakukan pengundian, gitu loh, pengundian. Itu pun kalau sepakat, ya di pengundian. Kalau nggak sepakat, ya udah saya nggak tahu lagi. Memang namanya waris ya harus sepakat, dilakukan sepakat. Kalau nggak sepakat ya larinya ke pengadilan, kan seperti itu. Nah, kalau sudah sepakat lokasinya, kemudian harganya berapa, masing-masing properti itu udah enak, tinggal dibagi saja, ya seperti itu. Jadi sesuai dengan pembahasan waris saya di awal sebelumnya, maka sebaiknya waris itu harus dilakukan segera mungkin. Ya, pembagian waris harus dilakukan mungkin. Ya, itu. Nah, itu Sobat Jamu Time. Silakan di-share. Kalau memang ini bermanfaat, semoga teman Anda, saudara Anda bisa mendapatkan manfaat daripada sharing saya kali ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.